Lalu ketika itu menjadi problems, lalu orang itu bilang apa? AI Power Workshop. Kok workshop? Sorry ya, AI Power Workforce. Kalau enterprise tidak mengatur untuk para SDM, tenaga kerja, staff, semua yang ada di perusahaan, itu bisa jadi problems. Kalau tidak ada aturan mainnya, ya kita tidak bisa terkontrol dengan baik. Betul, ya. Kalau kita ingin menerapkan AI-nya itu sendiri dan kita tidak siap terhadap teknologi, Ya. ya kita bisa stuck di tengah jalan. Iya. Para user ya, Ya. pelaku itu nggak tahu harus mau berbuat apa nih Pak, terutama untuk gimana caranya kita menjaga data yang dikelola atau yang di-prompt ke AI dan seterusnya gitu ya Pak ya. Itu perlakuannya how? Jadi ketika setiap orang, setiap tim menggunakan AI, kemudian ada output yang dipakai, kemudian ketika ada isu, sebenarnya ownership tanggung jawabnya ada di mana tuh? Kan nggak mungkin dong ketika outputnya dipakai tidak tepat, lalu ketika itu menjadi problems, lalu orang itu bilang apa? Ini AI-nya yang Salah. Nah, jadi kita mendorong bagi perusahaan-perusahaan yang hari ini saya bisa pastikan sebagian besar karyawan sudah menggunakan AI, jangan lupa, so ada panduan yang disebut dengan apa? Enterprise AI Playbook. Halo teman-teman lifelong learner semuanya, welcome back to DX Talk, Digital Transformation Talk. Apa kabar nih teman-teman lifelong learner semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu dimanapun berada. Untuk teman-teman lifelong learners yang baru pertama kali join di DX Talk Multimatics, perkenalkan saya Tasya dari Multimatics. Saya akan menemani teman-teman semuanya untuk bincang-bincang terkait digital transformasi selama kurang lebih 45 menit ke depan. Nah, pastinya teman-teman udah penasaran kan untuk hari ini kira-kira topik apa sih yang akan kita bahas gitu kan? Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang AI ya yang pastinya lagi hot banget saat ini dan khususnya kita akan membahas tentang Enterprise AI Playbook. Nah, apa tuh Enterprise AI Playbook? Pasti teman-teman live learners juga belum pernah dengar ya kan? Nah, untuk hari ini untuk membahas topik tersebut pastinya aku tidak sendiri. Untuk teman-teman lifelong learners yang udah sering join di DX Talk Multimatics, pastinya tahu kalau misalkan aku biasanya ditemani oleh satu orang expert, tapi khusus untuk episode kali ini, aku ditemani oleh 3 orang expert nih teman-teman lifelong learners. Wah, ramai ya. Pastinya di episode kali ini teman-teman bisa mendapatkan banyak insight dan ilmu-ilmu baru terkait tentang AI. Nah, mungkin agar tidak berlama-lama lagi, langsung saja please welcome 3 expert kita. Selamat pagi. Pagi. Nah, teman-teman live learners, perkenalkan ini 3 expert kita pada hari ini. Yang pertama ada Pak Dr. Agustiawan, Direktur dari Multimatics. Halo. Halo. Yang kedua ada Mas Teddy, IT Security Consultant dan Trainer di Multimatics. Halo Boleh disapa semua, Mas Teddy, teman-teman live ketemu lagi. learners. Dan yang ketiga kita ada Mas Awan, Data Sip. Science Trainer dan Konsultan juga di Multimatics. Halo. Apa kabar Pak Agus, Mas Teddy, Mas Awan? Alhamdulillah. Puji Tuhan. Kabar baik. baik. Alhamdulillah baik Kabar semuanya baik ya. semua. Sehat, nggak batuk pilek lagi, masih sering hujan juga di luar. Alhamdulillah. Amin. Sehat, Enggak sehat, ya, sehat. selalu, aman. sehat. Oke, alhamdulillah, amin. Jadi untuk hari ini kita akan membahas tentang Enterprise AI Playbook. Nah, mungkin kata AI-nya kita cukup familiar ya, tapi ini ada temennya nih, Enterprise AI Playbook itu apa sih sebenarnya? Apakah ini memang sesuatu yang dikembangkan oleh Multimatics atau seperti apa? Mungkin boleh diceritakan latar belakangnya, mungkin Pak Agus ya, boleh Ya. dibantu? Oke, Tasya, makasih ya. So, topiknya itu adalah Enterprise AI Playbook, ya. Jadi kita percaya bahwa gimana nih teman-teman nih, kalau hari ini pekerjaannya banyak dibantu oleh AI gak nih? Lumayan. Iya. Pak. Banyak, Semua banyak. dipakai ya? Sudah Waduh, lumayan, saya Pak. punya temen di kantor kayaknya kalau nggak ngeprom kayaknya nggak enak ya. Nggak seru. Nggak seru ya, gitu ya. Waduh, udah keluar logatnya ya. Oke, so teman-teman kita bisa pastikan bahwa AI itu kayaknya udah menjadi satu apa ya kebutuhan ya. Betul. Dulu kalau kita bilang dalam pekerjaan kita bilang tuh dibantu sama apa? Uncle Google Ya. atau Mbah Google ya. Mbah Google. Teman-teman coba cek deh. Setiap hari itu lebih banyak googling atau kita sudah depend tergantung dengan AI. Banyakan googling apa udah pakai AI nih teman-teman?
Udah mulai beralih AI. kayaknya sih Pak. Udah beralih ya. Udah beralih Nah, ya. cuma pertanyaannya kan bahwa kalau enterprise tidak mengatur untuk para SDM, tenaga kerja, staff, semua yang ada di perusahaan, itu bisa jadi problems. Ya. Nah, kira-kira nih Tasya, ya, udah Teddy, ya, sama Abang Awan, gitu ya. Ya. Abang Nun. Kira-kira isu-isu apa yang terjadi nih? Coba Awan dulu deh. Kira-kira satu aja Wan ya. Ya, Apa yang mungkin terjadi Wan? ya kalau tidak ada aturan mainnya, ya kita tidak bisa terkontrol dengan baik. Satu. Tuh ya. Kalau kita ingin menerapkan AI-nya itu sendiri dan kita tidak siap terhadap teknologi, Iya ya. ya kita bisa stuck di tengah jalan. Iya, Kak Awan ini Macam-macam sih. baik ya orangnya ya. Saya tanya satu, jawabnya dua. Ya. Ada banyak yang lain narasumbernya ya. Jadi tolong jangan saling mendahului. Ya. Siap. Oke, ya. Yang kedua, Ted. Kira-kira Ted sebagai orang security Ted. Iya Pak. Apa kemungkinan Ted? Jadi kemungkinan itu adalah yang pertama para user ya, Ya. pelaku itu nggak tahu harus mau berbuat apa nih Pak. Terutama untuk gimana caranya kita menjaga data yang dikelola atau yang diprompt ke AI dan seterusnya gitu ya Pak. Ya. Itu perlakuannya bagaimana. Nah itunya tuh So, itu jadi isu juga ya. pasti jadi isu. Oke. Karena banyak nanti. Cici Tasya sebagai user. Oh, Oke. sebagai user itu kira-kira pengalaman apa yang mungkin menyenangkan dan tidak menyenangkan? Kalau yang menyenangkan pastinya terbantu ya. Sekarang Terbantu. jadi terasa instan Betul. kalau mencari sesuatu. Tapi Ada nggak kadang-kadang nggak menyenangkan? Ada dong. kalau nggak ngerti cara pakainya sih Pak. Satu, yang kedua. Betul. Satu, yang kedua. Yang kedua, misalkan hasil yang nggak sesuai sama yang kita Halu mau. ya. Nah, ya. Iya. Halu gitu. Teman-teman, saya punya tim nih ya. Saya punya tim. Kemudian kita lagi mendevelop sesuatu ya. Ya. Jadi itu kita happy banget kalau dia bisa membantu. Aduh, cepet ya. Tapi saya pernah sharing ke teman-teman tuh, aduh gue lagi kayak gini, lagi malas, lagi kesel, lagi letih, lagi lesu. Kok keluarnya nggak jelas teman-teman ya. Iya. Jadi tadi pagi itu dia bisa ngebantu saya happy banget. Kok tiba-tiba di titik tertentu jawabannya ngaco gitu ya. Iya. Jadi Anda bisa bayangkan nggak kalau kita bergantung dengan satu mesin, dengan AI tools, kemudian ketika jawabannya tidak sesuai, kemudian orang itu tidak punya knowledge yang matang, maka apa? Awan disebutnya, AI AI hallucination. hallucination. Jadi artinya kita melihat bahwa percepatan orang menggunakan AI yang tidak dikendalikan dengan baik, itu bisa menjadi bumerang. Ya. Ya. Nah, oleh karena itu, kalau kita lihat dari beberapa penelitian ya, contoh saya ambil dari McKinsey 2025, bahwa 88 organisasi yang menggunakan AI, itu hanya sepertiga yang kemudian bisa scaling secara enterprise. Ya. Nah, oleh karena itu, di Multimetrics, kita sejak 2018 udah campaign digital transformation. Ternyata ada COVID, kemudian organisasi pada melakukan transformasi digital ya. Nah, oleh karena itu kita di tahun 2024 pun juga sama ya. Nanti teman-teman bisa lihat ya, ada wawancara saya dengan satu media elektronik ya, saya mengatakan bahwa kok kayaknya AI ini akan menjadi sesuatu yang kita tergantung dengan dia. Nah, kalau enterprise tidak punya yang kemudian standar atau panduan, ini bisa jadi problems. Ya, karena investasi yang di-spending, dia nggak bisa mendapatkan satu hasil yang maksimal. Nah, jadi kenapa ada saya, kemudian ada Uda Teddy dan juga ada Mr. Cloud, karena kita percaya bahwa satu enterprise itu melihatnya harus secara komprehensif. Setuju. Jadi yang kita sebut dengan Enterprise AI Playbook, saya dengan teman-teman sama dengan expert ini, kita coba bikin panduan. Betul ya? Betul Pak. Kita bikin panduan yang kita sebut dengan Enterprise AI Playbook, dia mencakup 6 domain. Ya. Domain pertama adalah AI Vision and Strategy. Kenapa perlu dimulai dengan vision, dengan strategi? Ya dong, high levelnya mesti ada. Harus. Payungnya ya, kalau tidak ada, maka dia kemudian apa yang dikerjakan tidak selaras dengan apa yang sedang direncanakan oleh perusahaan. Yang kedua adalah, jangan lupa, ya orang semangat mau menggunakan AI, tapi teknologi landscape-nya nggak ada. Iya. Betul nggak? Betul. Jadi problems gitu ya. Dan kemudian yang ketiga adalah kita sebut dengan data and AI readiness. Tadi yang kita bilang bahwa tadi kan kalau Cici Tasya mengatakan, aduh ini prompt-nya apa ya? Saya nginputnya apa ya?
Jadi artinya kita juga mesti lihat seberapa kesiapan tim kita dalam memasuki dunia AI ini ya. Jadi yang keempat itu adalah bicara tentang AI power workforce, yaitu tentang people-nya. Nah, kelima keenam bicara tentang AI governance. Nah, nanti udah Teddy bisa bicara dengan banyak ya. Nah, yang terakhir adalah AI ROI. So, teman-teman, so ada 6. Pertama adalah AI vision strategy. Kedua adalah AI teknologi landscape, AI readiness. Gimana dengan workforce-nya, lalu GRC-nya seperti apa. Kemudian perusahaan, enterprise bisa menghitung nggak berapa value yang bisa di-create. Ya. So, dengan 6 domain tersebut, kita melihat bahwa kemudian yang kita harapkan enterprise-nya bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Itulah latar belakang kenapa kita bikin panduan atau standar yang kita sebut dengan Enterprise AI Playbook. Demikian. Oke. Berarti tadi tuh latar belakangnya memang dimulai karena ada penelitian tadi juga ya Pak Agus, di mana memang banyaknya perusahaan ini yang menerapkan AI ini sebenarnya tidak memberikan manfaat apa-apa seperti itu ya. Jadi kita coba buatkan playbooknya agar teman-teman life learners bisa lebih ada panduan ya cara menggunakan AI lebih efisien, lebih terstruktur seperti apa. Nah tadi domain pertama itu tentang visi ya atau culture terhadap penggunaan AI sendiri. Nah kira-kira kalau dari perusahaan sendiri untuk membangun visi AI yang baik itu arahnya seperti apa tuh berarti Pak Agus untuk membangun culture-nya juga? Jadi yang pertama, let's say ada 3 tipe perusahaan. Ya, yang pertama bahwa satu organisasi, kemudian di sana ada ada banyak karyawan dan sebagainya, tanpa diketahui oleh perusahaan atau manajemen, beberapa orang menggunakan AI. Betul ya? Jadi saya ulang nih. Jadi akan ada satu organisasi yang tidak diketahui oleh top management, tapi ada beberapa orang berinisiatif kemudian menggunakan AI tools. Kemudian ada yang pakai ChatGPT. Saya nggak mau lah, saya mau pakai Gemini. Jadi artinya adalah bahwa tanpa diketahui oleh perusahaan, orang inisiatif sendiri tuh. Ya, jadi perusahaan bisa ngitung nggak manfaatnya? Nggak bisa, gitu ya. Yang kedua adalah bahwa organisasi mendorong. Ya, organisasi mendorong, ayo dong kamu mesti pakai AI nih. Ya, tapi nggak disupport. Ini pakai gratisan. Lalu pakainya pun juga tidak disiapkan dengan baik. Jadi artinya perusahaannya mendorong, gitu ya, tapi nggak disiapkan tadi, sebagaimana saya bilang ada beberapa domain ya. Kita pengen ada perusahaan yang memang artinya tone-nya itu dari top, ya. Jadi ada manajemen komitmen ya, yang kemudian dari sisi visi sampai turun ke bawahnya, dia put AI sebagai satu variabel yang sangat penting. Contoh misalnya ya, jadi kalau kita bicara tentang organisasi kan dimulai dari visi misi lah. Ya, visi misi jangka menengah ya, 5 tahun, 10 tahun mendatang. Kemudian setiap tahun itu kan ada objektif. Setiap tahun itu kan ada goals-nya. Nah, pertanyaannya untuk mencapai tujuan tersebut, maka ada strateginya. Ya, pasti strateginya bagaimana meningkatkan pendapatan, bisa menggunakan biaya dan sebagainya. Nah, jadi kalau kita bicara tentang AI vision and strategy, dia put AI, betul ya? Betul. Sebagai strategi dalam rangka beberapa hal yang ingin dicapai. Peningkatan revenue kah? Betul. Mengendalikan biaya kah? Atau mengendalikan resiko dan sebagainya. Jadi kalau dia udah put di atas, maka ketika dia turun ke bawah, mau nggak mau, semua tenaga kerja atau karyawan timnya didorong untuk menggunakan. Ya, nah jadi kalau kita bicara tentang AI vision dan strategi, kita pengen bagaimana perusahaan tersebut tuh bisa menempatkan AI ini sebagai satu strategik inisiatifnya lah. Ya, nah kalau kayak begitu berarti dia harus mikirin apa tuh? Sampai di ujung nanti manfaatnya seperti apa, manpower seperti apa dan sebagainya gitu ya. Nah kemudian kalau kita bicara tentang di dalam setiap domain, kita sudah bangun yang disebut dengan prinsipalnya. Nah, kalau kita bicara tentang setiap domain di AI Vision dan Strategi, ada prinsip pertama tentang AI Vision Strategic Alignment, kemudian ada AI Business Value, ada AI Leadership Ownership. Nah, memang di dalam podcast ini kita nggak jelaskan satu persatu, betul ya? Tapi kita punya program yang membantu bahwa
setiap prinsip ini penting ya. So saya lanjutin ya. So ada AI ownership, AI governance control, scaling execution, sama AI trust and ethics. Contoh misalnya, nih Awan sama Teddy ya, Mr. Cloud sama udah Teddy ya, bicara tentang AI leadership ownership. Jadi ketika setiap orang menggunakan AI, pertanyaannya tanggung jawabnya ada di mana tuh? Itu dia. Saya ulang ya. Iya. So AI leadership ownership. Jadi ketika setiap orang, setiap tim menggunakan AI, kemudian ada output yang dipakai, kemudian ketika ada isu, sebenarnya ownership tanggung jawabnya ada Ada di di mana siapa? tuh? Iya. Kan nggak mungkin dong ketika outputnya dipakai tidak tepat, lalu ketika itu menjadi problems, lalu orang itu bilang apa? Ini AI-nya yang Salah. Ya. jadi problem. Betul. Jadi ownership dari setiap output yang keluar itu mesti bisa dipertanggungjawabkan. Itu prinsip nomor 3 ya. Nah sebelumnya pun juga sama ya, tentang value, tentang alignment dan sebagainya. Menurut hemat kita dari temuan-temuan di lapangan, temuan-temuan dengan pelanggan, itu kita dengar dan kita coba riset, kemudian muncullah 6 domain yang salah satunya adalah bicara tentang AI vision and strategy. Salah satu prinsip yang harus dikendalikan adalah bicara tentang ownership. Kalau ada output yang diproduksi, siapa accountability? Siapa yang bertanggung jawab? Kalau tidak, wah, setiap orang bisa produce, setiap orang bisa nge-prom semaunya, lalu outputnya dijadikan sebagai dasar untuk orang bilang putusan dan Nah, itu. sebagainya. Ini menjadi problems. Problem. Iya. Betul nggak, Betul. teman-teman ya? Betul, Pak. Jadi ini saya rasa yang perlu enterprise harus pahami. Nah, itu domain 1 bicara tentang AI vision and Strategi. strategy. Demikian. Oke. Ya. Mulai kegambar sih Pak, karena Ya. mungkin yang biasa sudah dilakukan di banyak perusahaan seperti itu ya. Jadi AI yang digunakan ini per masing-masing orang aja tanpa kanan kiri ini tahu sebenarnya dia menggunakan AI atau enggak seperti itu. Nah mungkin ini sedikit akan masuk ke teknologi ya, mungkin bisa dibantu sama Mas Awan. Nah tadi kan ada disebutkan beberapa tools yang kita mungkin cukup familiar ya, seperti ChatGPT, terus ada Gemini tadi disebutkan juga. Nah sebenarnya untuk tools ini kan termasuk gratis ya, ada yang berbayarnya sih, kan ada yang gratisnya juga. Nah sebenarnya ini tuh memang aman dan oke untuk digunakan atau sebenarnya ada opsi-opsi lain? Mungkin ada inputnya Mas Awan? Iya. Jadi gini kata saya sebelum aman dan oke-nya itu. Tadi kan kata saya nyebut ya di opening itu terkait dengan hallucination ya. Iya. Nah, hallucination itu kalau kita coba inline-kan dengan domain kita, itu masuknya ke data readiness sama AI readiness-nya. Oke. Itu masuk ke domain yang kedua yang ada di dalam playbook kita. Nah, kenapa kita harus tahu dulu data dan AI readiness-nya? Biar jawaban dari si AI itu tidak halu. Maka istilah garbage in, garbage out itu bisa benar banget gitu. Kalau data yang kita ajarkan kepada AI itu nggak baik atau jorok dalam tanda petik, nanti outputnya juga jorok dong. Maksudnya nggak sesuai dengan apa yang kita prompting, apa yang kita instruksikan. Itu yang pertama. Menyambung yang sebelumnya disampaikan tadi oleh Dr. Agus gitu ya, terkait dengan ownership, itu menjadi isu juga tuh kan ya. Makanya kita di dalam teknologi ini penting juga nih mengarahkan bagaimana corporate ini bisa membangun AI from scratch gitu ya, dari lokalnya sendiri gitu kan. Umumnya orang nyebutnya adalah RAG, Retrieval Augmented Generation. Ya, nah itu pertama tuh. Kalau kita ingin membangun sebuah aplikasi berbasis AI, kita sebutnya, maka yang harus disiapkan adalah domain kematangan dari datanya itu dulu, sama nanti teknologinya seperti apa nih. Karena ketika kita mau coba deploy ya Kak, misalnya pakai on-prem, nah nanti kan infrastrukturnya berbeda dengan yang versi cloud. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi perbedaan deployment itu akan pengaruh kepada cost-nya. Biaya yang akan dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, di playbook itu kita coba rangkum, kita coba istilahnya rumuskan untuk menginformasikan hal-hal yang demikian itu. Nah, yang kedua, kalau di dalam foundation layer itu ada 2 domain tuh. Yang pertama tadi kan data and AI readiness, yang kedua itu lebih kepada landscape teknologinya. Betul. Kayak gitu. Betul. Iya Pak ya? Iya. Jadi, Wan, saya langsung aja Wan. Oh, siap. So, saya sebagai user, saya sebagai pemilik perusahaan dan sebagainya Wan ya. Baik Pak. Itu kan sebenarnya secara best practice Wan. Iya.
kita ini kan pakai ChatGPT nih, Baik. atau Gemini, atau kita kalau pakai Office kita dapat Copilot lah ya. Siap. Sebenarnya yang terbaik itu on-premise yang kita develop, atau memang kita bisa pakai tadi ya, pakai ChatGPT dan sebagainya, Wan. Best practice nih. Oke. Karena saya percaya banyak perusahaan juga ada yang cukup matang ya, Iya. bisa menginvestasikan. Tapi kan kalau mereka ingin menikmati, mendapatkan juga sentuhan AI, ini gimana, Wan? Silakan, Wan, dari sisi teknologi landscape, Wan. Baik, kalau gini, kalau misalkan kita lihat tadi ada ChatGPT, ada Claude, ada Gemini, gitu Iya. kan ya. Kalau bicara ke corporate, kita yang harus diperhatikan adalah konfidensial dari data yang kita punya, Pak. Betul. Gitu. Oke. Ketika kita lempar nih Kak nih kepada AI tools itu, otomatis data kita akan ke-consume untuk di-retrain oleh mereka. Iya. Nah, maka kita di corporate ini disarankan untuk bisa kita bangun kayak apa istilahnya tools AI itu sendiri, Iya. gitu ya, untuk menjaga apa PDP itu salah satunya Iya. tadi. Kayak gitu, data quality-nya juga kita harus siapkan juga kayak gitu kan di situnya. Maka best practice-nya ya kita build untuk apa namanya from scratch gitu ya untuk corporate sih kayak gitu. Kalau kita ingin gunakan apa namanya ChatGPT, Claude, yang harus diperhatikan tadi ketika kita consume API-nya, pertama cost-nya, yang kedua datanya yang kita secara sadar atau nggak sadar ngelempar ke mereka. Iya. Gitu. Ketika Awan bilang cost-nya, apakah yang Awan ingin sampaikan kalau bangun sendiri itu bisa lebih efisien? Nah, kalau bangun sendiri bisa lebih efisien karena kita bisa membangun modelnya juga secara sendiri mandiri atau kita menggunakan model open source yang kita evaluasi dan itu saya kira mampu untuk bisa menghasilkan output yang setidaknya meminimalisir dari halusinasi yang ada gitu. Tapi gini, Iya. kadang ada juga pasti di organisasi lain ya Pak, itu kadang juga Saya ada pikir dia nggak bisa ngomong, Bang. Kita bisa ngomong juga ya. Harus di ini dulu Pak diputer ya. Saya pikir saya berdua doang gitu saya ya. kayak pakai bahasa Coba Asia. kenalin tenang. dulu, kenalin dulu, kenalin. Aduh, gimana yang kenalin ya? Pakar apa? Iya, jadi saya pakar, nggak makar sih Pak, cuman bidangnya aja, Iya. information security. Iya. Nah makanya saya pakai bahasa Indonesia atau India? Wih, Jangan mantap. Indonesia aja. Nah, ya. ini nggak tahan dengan ininya ya. India nggak Aduh, apa-apa, bagi nanti dikit ada dong, bagi subtitle dikit dong. di bawah. So ada subtitle ya. Iya. harus gini dong, harus gini. Ada nggak banyak juga pertanyaan kayaknya ya Pak di organisasi sendiri karena kita ngomongin tadi teknologi landscape. Kalau kita pakai on-prem tadi, let's say on-prem itu lebih efisien. Iya. Mungkin yang dipertanyakan itu adalah mungkin yang kita bisa sampaikan kalau scalable-nya, pertumbuhan kapasitinya dan nanti segala macam consumable-nya, nah itu gimana kalau on-prem? Oh, good question nih. Kalau on-prem ketika kita mau scalable gitu ya, yang kita Ketika dia bilang good question, saya pikir dia mau terusin bahasa Inggris terus ya. Kita balik ke Kenapa bahasa situ Indonesia. aja? Oh, gitu. Good question. bisanya baru sampai situ salah. We need good answer. Good answer. Balik ke setelan pabrik. Pabriknya. Gitu. Jadi gini, kalau buat kita scale up ya, udah tadi ya. Biasanya kan yang menjadi problem utama adalah volume data yang terus bertumbuh. Nah, ketika volume data yang terus bertumbuh, memang kita harus bisa expected gitu ya, punya ekspektasi yang kita harus bangun itu minimal dengan limit threshold 5 tahun ke depan. Oke. Jadi kita udah menganggarkan budgeting 5 tahun ke depan untuk sebuah enterprise membangun sebuah apa istilahnya ya teknologinya gitu sih. Oke. Berarti memang secara pertumbuhannya kita juga nggak tahu ya apakah nanti tiba-tiba misalnya let's say penggunaan AI di organisasi ini 1 tahun 2 tahun pertama itu 30%. Betul. Tiba-tiba karena semakin masif naik 70% ya pasti pertumbuhannya kan bisa 2 kali lipat lebih Iya, cepat kan ya. betul. Tapi tetap secara cost and benefit-nya masih lebih tetap on-prem ya untuk saat ini Untuk saat dibanding ini. cloud. Iya, betul. Oke. Kecuali gini ya, yang mesti di disclaimer adalah kalau kita ingin menggunakan cloud, memang secara scale up itu bisa lebih cepat. Oh iya. Itu kita setuju ya kayak gitu. Cuma itu tadi kebijakan-kebijakan terkait dengan kerahasiaan dokumen lah ya. Kalau kita menggunakan cloud versi self hostingnya sendiri atau kita cloud versionnya sendiri itu kan jadi pertimbangan biasanya. Gitu. Mungkin itu sih. Oke. Oke. Tadi kan disebut juga mungkin memang disarankannya untuk membangun sendiri ya Mas Awan. Tapi kan ada perusahaan-perusahaan yang mungkin tadi terbatas akan cost yang jadinya mungkin langkah yang bisa digunakannya yang menggunakannya saat ini udah ada.
Nah, tadi sarannya adalah berarti harus diperhatikan dari sisi data yang kita lempar ke mereka ya, Ya. untuk dipastikan datanya ini aman dan tidak ada info-info konfidensial seperti itu. Nah, kira-kira dari perusahaan sendiri nih untuk melakukan assessment terhadap apa namanya data-data yang akan kita lempar ke AI gitu, apakah ada ininya, maksudnya ya harus selalu dilakukan assessment terhadap data-data yang sudah ada di perusahaan, mana yang siap untuk dilempar ke AI atau tidak? Ya, tergambar ya maksudku ya. Kebayang. Jadi untuk melakukan assessment data itu biasanya dilakukan di langkah pertama. Oke. Jadi untuk memastikan setiap use case yang akan kita implementasikan, misalnya customer service automation. Nah, kita mau pakai customer service automation itu sumber datanya dari mana aja? Itu kita assess pertama. Siapa yang assess? Orangnya? Kita sebagai implementornya Oke. yang nantinya membantu si perusahaan itu gitu. Yang perusahaan atau klien yang akan kita bantu, kita assess ke mereka. Kan Oke. CS nih. Kalau customer service biasanya untuk menghandle customer service apa? Misalnya kalau terkait dengan di produk-produk layanannya, berarti dia kan butuh data produk nih. Tuh. Nah, data produk ini disimpan di mana? Berarti kan kita harus tahu data source-nya. Ya kan? Pertama itu. Yang kedua, data owner-nya siapa? Gitu kan? Pemilik datanya siapa? Nah, dari situ kita bisa langsung mengetahui sumber data dan data owner-nya untuk memastikan datanya siap nih. Makanya disebutnya data readiness kan. Gitu. Kita lihat dulu kesiapan dari sumber datanya. Setelah itu kita pastikan datanya itu clean. Clean dalam artian udah ready to use lah. Maka masuknya di tahapan preparation data itu gitu. Untuk kita nanti gunakan sebagai database kita yang nantinya akan menjawab ketika customer itu bertanya terkait dengan produk yang kita punya. Oke. Gitu. Jangan sampai dia nanti nanya produk kita, dia nggak tahu karena nggak ada database-nya, lalu menjawabnya asumsi nih, asumsi dari modelnya. Nah, kebanyakan dari AI yang ada saat ini seperti itu kejadiannya, Kak. Oke. Gitu. Nah, aku ada sedikit penasaran tadi yang tentang, maksudnya kan berarti tanggung jawab masing-masing orang yang akan menggunakan data tersebut gitu kan ya. Nah, mungkin ya agak sedikit bisa kita sambungkan tadi Pak Agus ada bahas yang tentang workforce ya. Nah, jadi sebenarnya untuk tadi melakukan assessment terhadap data yang kita akan supply ke AI dan lain-lain ini tuh jika memang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Nah, ini sebenarnya tanggung jawab siapa sih Pak? Atau apakah sebenarnya ada role-role baru yang harus diciptakan di perusahaan untuk memitigasi hal-hal seperti itu gitu? Iya, ya. Jadi karena workshop agak-agak gimana? Mirip ya Pak. Sepertinya manpower aja kali ya. Agak belibet ya. Iya, betul. Tadi makan gado-gado soalnya. Iya, betul, Pak. Kamu makan spaghetti. Iya, lurus ya ngomongnya. Nah, ini mungkin kalau bicara tentang AI di Multimetrics itu sebenarnya nih ini ya awan ya. Kita itu CAIP udah berapa tahun ya? Dua tahun, Lebih, 3 tahun. Pak. Lebih ya? Lebih. Jadi sebenarnya di Multimetrics itu kita sejak 2019 ya. Pak. Ada satu prinsipal kita tuh dari US CertNexus. CertNexus, Kita betul. ada keluarin program CDSP dengan CAIP ya. Iya, betul. Jadi sebenarnya di Multimetrics itu kita udah cukup lama sebenarnya ya. Jadi kita banyak melatih teman-teman di enterprise ya. Tapi saya percaya bahwa AI itu kan kemudian kalau kita lihat yang datang hampir rata-rata kan kebanyakan technical nih. Iya. Ya technical dan sebagainya. Tapi kemudian kalau kita bicara dalam setahun 2 tahun lalu bergeser. Ada CDSP, kemudian yang datang itu lebih kepada business unit. Karena dia mau belajar use case-nya. Betul ya? Semacam di BPKP, di BPJS Kesehatan. Jadi hampir banyak perusahaan-perusahaan sekarang tuh yang belajar AI dan data analytics itu nggak lagi semata-mata orang teknikal. Betul ya? Nah, itu Awan banyak ngajarin tuh. Ya, bagaimana kalau orang marketing, use case-nya apa, orang finance, use case-nya apa ya. Nah, sekarang kalau kita lihat AI, justru dari sisi prompt-nya nih, yang kita bisa banyak ajarkan gitu ya. Tapi selain itu gini, ya ini ada beberapa yang cukup menarik ya. Dibilang tuh ada 7 pilar trust. Bicara tentang accountability, fairness, transparansi, privacy, reliability, security, sama explainability misalnya. Accountability tadi saya sudah sampaikan. Jadi setiap kali output dari prompt yang keluar, itu siapa yang bertanggung jawab? Iya betul. Jadi menarik, betul ya? Lalu ada fairness misalnya. Fairness sama explainability adalah gini. Kan di fintech itu muncul credit scoring. Anda bisa bayangkan nggak kalau depend 100% dengan mesin,
maka keputusan accept atau decline kan nggak bisa bergantung semua dengan Nggak bisa. algoritma machine learning sama AI. Betul. Maka sekarang OJK bilang setiap kali keputusan dari credit scoring dia perlu harus ada penjelasan. Ya. Jadi artinya Oke. bicara tentang explainability itu bahwa apa yang dikeluarkan itu kan harus bisa dijelaskan ya. Kemudian apalagi ada transparansi. Saya kemarin naik sepeda nih di satu tempat ya. Lalu ada banner gede Wan. Iya. Gede bannernya Wan ya. Jadi kalau banner gede dia ada font, mungkin fontnya 24. Ini gede di bannernya. Wah, di bawah ditulis ya bahwa tampilan gambar itu hanya visual. Iya. Nanti dalam realitasnya nggak seperti itu. Iya. Jadi saya cuma mau bilang, kalau saya lihat di beberapa kali di internet gitu ya, muncul iklan-iklan, di bawahnya itu ada tulisan tuh, bahwa video diproduce by AI. Itu bagian dari transparansi sebenarnya. Iya. Jadi apakah itu desain motion, desain grafis, atau apapun gitu ya, kita perlu transparansi ini sebenarnya dibikin oleh siapa. Ya. Contoh nih ya, contoh. Saya dapat iklan usianya usia emas. Berarti usia emas tuh 55-60 ya. Waduh, itu lagi promosi tentang Tai Chi lah. Betul ya? Saya lihat orangnya persis human. Lalu badannya itu pasti ditampilkan dengan badan yang Proporsional lah ya. proporsional Iya. gitu ya. Iya. Itu kita nggak sadar bahwa ternyata itu adalah AI. AI. Karena tulisan AI-nya itu sangat kecil sekali di bawah. Iya. Bisa menangkap gitu. Jadi banyak iklan-iklan yang kemudian sekarang itu kita susah membedakan apa? Asli Mana apa ya? enggak? Asli atau Iya. enggak ya? Betul ya? Itu benar, Pak. Seperti lagu MBG. Lagu MBG apa tuh? Iya benar. Ya. Itu kan pakai AI ya. Jadi Videonya, maksud saya video klipnya. ada banyak visual-visual, kalau itu nggak dijelaskan, Iya. itu pun jadi problem. Kalau kita lihat di internet itu kan hanya buat fun, yang nggak ada masalah. Iya, iya. Tapi ketika Anda enterprise Iya, betul. menggunakan AI, kemudian Anda nggak jelaskan, jadi problem. Iya, problem. Contoh, kemarin hari apa? Kemarin baru libur apa gitu ya? Kelahiran Pancasila. Kelahiran Pancasila. Iya. Anda lihat Instagramnya Brin. Ah, ini buat desainer nih, hati-hati nih. Ternyata si Brin ketika dia pasang Garuda dengan pakai AI, ada yang kurang. Kan kalau burung Garuda itu kan dia mesti apa teman-teman? Iya, ada sayapnya gitu Sayapnya, ya. Heeh. apalagi? Warnanya Itu semua dihitung tuh. Iya, 17 17 apa? apa, ya. Oh iya, jumlah ini. Iya, Pas pas dia Iya, nge-prom itu nggak ke-define. Oke. Jadi ketika Iya, iya, kita kan netizen ya, you paham lah ya. iya. Dia kulit jeli, gitu. jeli. Ah, besoknya dia minta maaf. Iya, iya. Kemudian diganti dengan gambar yang ada di depan gedung dan sebagainya. Jadi artinya kalau kita bicara tentang transparansi pun demikian ya. Iya, iya. Bicara apa lagi? Tentang privacy. Bicara tentang reliability ya. Reliability tadi tuh. Tadi gue pakai enak nih. Nah, Kenapa sorenya dia bodoh banget gitu ya? Kok nggak oke gitu ya? iya. Kemudian juga ada explainability sama juga tentang security. Jadi pada akhirnya kalau misalnya satu enterprise kemudian dia manpower-nya didorong pakai AI, tapi kalau dari sisi manpower yang nggak disiapkan itu jadi problem. Iya. Betul ya? Kalau dari sisi domainnya manpower, bicara tentang workforce readiness. Ya. Yang kedua bicara tentang talent acquisition. Hmm. Kan ada talent war nih. Jadi artinya perusahaan harus melihat bahwa kalau hari ini di internalnya belum ada resource yang mumpuni, maka kan dia harus akuisisi di market. Iya. Seperti apa spek dan sebagainya ya. Kemudian ada human AI collaboration. Nah ini urusannya awal nih. Ya namanya apa tuh? Human AI collaboration. Ya kita langsung tanya nih ya. Kita pakai ChatGPT. Kita pakai Claude dan sebagainya lah ya. Kan hari ini kita cuma terbatas pada nge-prompt. Iya. Padahal sebenarnya kita bisa gunakan itu sebagai agent AI. Betul. Disebut dengan human AI collaboration. Collaboration. Itu gimana Wan? Bahwa maksudnya AI tools yang kita gunakan ada yang hanya gunakan selevel prompt, tapi dia gunakan bisa ke level agentic AI lah. Coba bisa di-sharing Wan. Jadi sebenarnya memang kalau kita ingin memperluas pengetahuan terkait dengan AI,
bukan hanya sebatas nge-prompting. Prompting itu kan instruksi aja ya, lalu responnya kita dapetin apa sesuai dari promptingnya. Itu kita bisa bangun yang namanya AI automation. Ada juga kita ngenalnya AI agentic atau agentic AI. Iya. Jadi sebuah agent kita bikin misalnya untuk membantu sebuah daily activity kita nih. Misalnya terkait dengan schedule meeting kita, ya kan, untuk bikin report automation juga bisa di situ gitu. Jadi artinya kita bisa ngebangun itu secara otomatis gitu, Pak. Nah, Iya. kalau terkait dengan perangkat yang digunakan, model yang digunakan, itu kita eksperimenkan dengan beberapa model LLM yang ada, large language modelnya. Even itu mau pakai ChatGPT atau mau Itu bisa. bisa. Bisa ya? Bisa. Jadi artinya ChatGPT, Claude atau Gemini AI yang kita gunakan, yang biasa kita buat prompt, itu sebenarnya bisa kita naikkan fungsinya Sebagai- sampai menjadi agentic AI. Betul. Cuma harus ada tambahan tools lagi nih. Betul ya. Iya. Nah, saya percaya bahwa ketika lifelong learners dimanapun berada, jadi jangan hanya sebatas nge-prompt saja. Betul. Ya, jadi bisa kita gunakan AI tools yang tersedia hingga pada fungsi yang paling maksimal. Betul ya? Ya. Nah, kalau kita udah bicara sampai ke manpower, ini giliran ya. Karena honornya sama. Nah, saya udah ngomong banyak nih. Dia belum ngomong banyak nih ya. Jadi kita masuk kepada AI governance. Setuju ya? Coba nih, gimana nih? Iya, jadi kalau kita berbicara tadi udah banyak ya. Iya, Udah silakan banyak Mas hal Tiki. yang dibicarakan mulai dari latar belakang, terus teknologi landscape, sampai tadi beberapa hal lainnya juga. Eh dari 6 domain ini memang nggak afdol kalau nggak ada tata kelolanya. Gitu ya Pak. Karena kenapa? Mau gimana pun tadi teknologi canggih, infrastrukturnya dan segala macam. Tadi Pak Agus sempat mention di awal, ini siapa yang tanggung jawab. Nah, itu semua tertuangnya di tata kelola. Atau kita bilang di sisi GRC-nya. Tapi bukan GRC Information Security yang biasa kita kenal selama ini. Ini lebih sedikit bergeser kepada CAI-nya. Gitu ya. Jadi, Governance ya. iya, governance. Jadi ada beberapa hal. Yang perlu nanti dipastikan itu adalah pertama untuk governance policy-nya dulu. Semuanya mau dilakukan tadi ya, organisasi mau mau mengimplementasi dalam bentuk tadi struktur organisasi lah, siapa yang bertanggung jawab, semuanya dituangkan di situ. Gitu ya. Siapa yang bertanggung jawab, organisasi ini ketika memang sudah mau menggunakan AI, kalau memang nanti akan disalahgunakan dan lain-lain, itu siapa? Accountability atasnya gitu ya, Pak. Karena memang harus ada seperti itu. Supaya teman-teman yang memang jadi pelaksana di bawah itu nggak merasa hilang arah dan nggak punya diwewenangi gitu sih Pak. Itu yang utama tuh, tata kelolanya, polisinya, SOP-nya, yang boleh nggak boleh apa, terus yang boleh nggak boleh bagaimana dan seterusnya. Nah berikutnya itu yang nggak lupa juga digunakan itu adalah terkait dengan resikonya kalau tata kelola. Karena gini tadi mungkin kata saya sempat tanya juga ya, kayak kalau misalnya data ini nanti dikeluarin nggak sengaja atau data ini bocor terus gimana gitu kan? Itu resikonya harus diatur dulu. Oke. Karena resikonya itu ada beberapa hal. Pertama adalah resiko privasi, resiko operasional gitu ya, dan beberapa hal lainnya itu perlu diatur. Sebagai contoh gini, resiko data termasuk, sorry. Jadi tadi Mr. Cloud udah bilang ya, Oh, betul. tadi kata saya tanya, kalau misalnya kita mau mulai, itu kita harus klasifikasi dulu nggak sih data apa? Iya. Kan gitu kan? Nah itu kan di awal. Tapi jangan lupa juga nanti dikukuhkan di dalam tata kelola dan juga diukur resikonya. Mungkin kalau di data manajemen atau data privacy itu ada namanya kayak DPI ya, Betul. impact assessment kan ya. Iya. Nah itu juga harus dilakukan. Karena kenapa? Oke. Organisasi ya kalau kita berbicara dengan financial sector dan segala macam berarti kan sensitif. Apalagi kalau mereka mau menggunakan AI untuk pengambilan keputusan. Misalnya contoh approval credit gitu Pak dan lain sebagainya macamnya gitu ya. Nah ini nyambung lagi nih sama yang tadi disampaikan Pak Agus adalah untuk diselingi sama human, jangan 100% ngambil keputusan dari sana. Itu kan resiko ya. Nah resiko itu nanti dituangkan gitu. Karena kita berbicara tata kelola dan segala macam. Jadi ini memang harus dituangkan secara detail supaya semua orang itu punya satu sudut pandang yang sama dan melakukan semua hal yang sama. Gitu. Tidak ada penyimpangan dan tidak ada kesenjangan. Tadi berikutnya juga ada transparansi ya, Pak Agus tadi juga sampaikan transparansi. Karena gini, para regulator itu sudah mulai aware dan juga pastinya adalah mereka akan bertanya, ini bisa dipertanggungjawabkan nggak? Nah itu tadi, selain transparansi terkait dengan konten ini tuh pakai AI loh, ini enggak loh gitu. Nah kalau dari regulator akan bertanyanya lebih eksplisit gitu. Misalnya OJK bertanya, ini
1000 kreditur yang sudah di approve, ini beneran nggak mereka itu walaupun Anda menggunakan AI, tapi apa alasannya bahwa AI itu memang benar mereka melakukan? Karena kan tadi ada hallucination ya, ada Iya. bias dan lain sebagainya macamnya. Nah, itu adalah yang mau dipastikan oleh para regulator. Jadi AI itu digunakan bukan jadi sebuah mis decision making-nya lah gitu. Nah, Oke. itu. Berarti masih butuh human oversight di sini Oh, ya? itu wajib. Sama Betul. kayak gini udah Teddy, kalau kita kayak melakukan prompting ya, kan responnya biasanya cepat tuh, ya kan? Terus biasanya juga kita langsung accepted tuh. Iya. Nah, ada istilahnya human in the loop. Itu. Nah, itu juga Betul. untuk menghandle halusinasi. Artinya tetap Human in the decision-nya tetap di kita, Di people, di orang. manusianya gitu. Oke. Di orang. Nah, tadi kalau misalkan sebut regulator, sebenarnya sudah ada nggak sih regulasi-regulasi yang memang spesifik membahas tentang si AI governance ini? Oke. Apakah sudah ada yang wajib comply atau bentuknya masih, karena kan masih termasuk baru mungkin ya di Iya. Indonesia ini, apakah bentuknya masih draft ataukah memang sudah fix harus comply, seperti apa tuh Mas? Sebenarnya kalau nanti untuk peraturan eksplisit ya, kayak kita ngomongin PDP gitu ya, itu memang belum ya Pak, sampai saat ini belum ada, tapi para regulator itu mengalternatifkannya dengan cara menyelipkan atau menyampaikan bahwa peraturan-peraturan ini diselipkan jika memang menggunakan AI, maka ada beberapa hal. Nah, itu OJK sudah mengeluarkan hal itu. Gitu. OJK sudah mengeluarkan hal itu, tapi kalau standar internasional itu ada beberapa hal yang mulai sedang dipelajari oleh para organisasi ya. Kalau kita mau mengadopsi standar internasionalnya untuk tata kelolanya, itu kita bisa menggunakan ISO 42001. Oh, 42001. Terus ada 42001. sertifikasi juga yang itu Ada ya? harusnya dari certification body internasional. Karena kenapa? Tujuannya adalah ya tadi kita bilang berbicara tentang AI governance, tata kelolanya, kebijakannya, SOP-nya ya diaturnya supaya kita nggak lari ke kanan, lari ke kiri, ya udah kiblatnya ke standar internasional itu aja. Oke. Gitu. Nah, itu tuh buat buat organisasi ya. Kalau untuk berbicara terkait dengan maturity kita, resiko kita dan segala macam, NIST juga udah punya. Gitu. NIST udah punya namanya NIST AI risk kalau nggak salah itu namanya. Jadi itu domain-domainnya itu lebih khusus, beda dengan NIST Cyber Security Framework, dia akan lebih spesifik ngomongin terkait dengan AI yang tadi resiko-resiko udah kita sampaikan. Nah, kalau people-nya itu nanti ke IAPP. Jadi untuk kapabilitas, kemampuan, sampai ke knowledge orang yang akan jadi pelaksana itu nanti bisa mengacu ke sana. Oke. Gitu. Oke, Luar mulai biasa ya. tergambar. Kepaangannya kelihatan ya, Iya, kepaangannya. makanya dari tadi dia diam, Kesima loh, niatnya loh. Diam-diam pulang Mengumpulkan. gitu. mengumpulkan Iya ya. Nah, yang terakhir itu Ah. satu lagi terkait dengan monitoring. Oke. Monitoring karena kenapa? Ini ada kaitannya sih dengan teknologi ya. Karena kan tadi Pak Gus bilang, pagi ngepromnya enak, sore enggak. Gitu ya. Terus hari ini cepat, besok lambat gitu Ya. kan. Dan lain-lainnya. Itu continuous monitoring karena kenapa? Performa sampai ke area security nih. Iya. Mungkin karena saya di bidangnya di sana, mungkin sedikit nyerempet. Memang security ini melambat laun akan mulai menggerogot juga nih. Karena sekarang kan kita masih ngomongin fungsional. Tapi security sudah mulai masuk ke sana karena memang kalau dibilang jenis serangan Security yang suka minta goceng, bukan beda. Beda yang itu. pakai tongkat. Tongkat. Iya, yang ngatur lalu Oh, lintas. baik ya. Bahaya nih orang ya. Iya. Jadi Lanjut ya. Bapak Toga itu. Security soalnya serem. jadi terkait keamanan ya. Oh, Biar baik. nggak rancu lagi ya. Keamanan juga ada sih, Pak. Jadi terkait keamanan, Keamanan Itu sistem gitu ya. keamanan sistem Ah, ada betul. atau ya keamanan sistem pada Iya. AI gitu ya, Pak. Jadi memang ada beberapa hal, beberapa tipe-tipe serangan tuh sudah mulai muncul. Tapi memang menyasarnya adalah tujuannya lebih kayak mau mengexfiltrate data dan segala macamnya. Gitu ya. Data itu data apa? Data yang memang sudah jadi dipelajari dan itu sudah masuk ke dalam database-nya AI gitu lah ya. Yang dikonsum sama API. Iya. Itu yang dicoba diambil Iya. atau di-exfiltrate sama si attacker. Makanya harus dilakukan monitoring baik dari performa maupun dari sisi security. Sebelum saya mendahului nih, nggak berasa katanya udah begini-begini ya. Oh. Kayak kita perlu bikin Astaga. sesi kedua nanti ya. Boleh, Pak. Nah, karena ini masalah durasi ya. Mungkin saya tambahkan terakhir ya. Boleh, Pak Agus, So, silakan. jadi domain terakhir itu adalah bicara tentang AI ROI. ROI, betul. Kalau menurut hemat saya, pengalaman sebagai trainer dan konsultan, itu sebenarnya organisasi itu masih ada kesulitan dalam menghitung
benefit dari setiap inisiatif. Pengalaman saya nih. Iya. Jadi saya banyak keliling-keliling lah ya, menjajakan produk gitu ya, keliling-keliling ya. Ya teman-teman ya. Jadi pada umumnya seringkali itu antara user sama development ketika dia mengusulkan digital initiative, seringkali itu mereka kesulitan melakukan prioritizing. Ya. Iya. Jadi kan kalau kita bicara tentang kesulitan melakukan prioritizing, jadi sebenarnya itu juga nggak bisa menghitung sebenarnya di setiap inisiatif ini benefitnya berapa, yang lainnya berapa, Iya. sehingga ketika dipropos semua jawabannya adalah urgent and important, Iya. mendadak dan semua penting. Penting. Jadi kalau pengalaman saya dalam digital initiative kemudian mereka kesulitan menghitung benefit, dugaan saya di dalam AI pun juga sama. Jadi artinya mereka kesulitan menghitung dari apa yang dia sudah gunakan AI, sebenarnya berapa sih value yang telah diciptakan, ya. Nah, pada umumnya kalau kita bicara organisasi kan dia mencari laba. Laba itu kan datang dari revenue dikurang dengan biaya. Betul. Jadi sebenarnya ketika mereka gunakan AI, sebenarnya berapa persentase kenaikan untuk revenue bisa didapatkan? Ya, contoh misalnya di revenue itu ada marketing misalnya. Lalu dengan AI dia melakukan personalization misalnya. Jadi sebenarnya ketika mereka melakukan, mereka hanya mengatakan bahwa oh ini bermanfaat. Iya. Tapi benefit yang didapatkan itu sebenarnya mereka juga nggak bisa ngitung. Iya. Demikian juga dengan biaya. Oh, dengan adanya AI, dengan ada automation, maka ini lebih efisien. Betul. Tapi kan pertanyaannya bahwa menggunakan AI itu juga perlu biaya ya. Saya kemarin dipropos ya. Pak, ini kita mau beli laptop baru nih buat AI. Pas saya lihat budgetnya, wah itu melebihi pentester. Pentester cuman mungkin 40-50 ya MacBook ya. Nah ini si teman-teman dari data, mereka minta laptop itu bisa 80 sampai 100 juta. Lihat mukanya tuh ya. Aduh, mulai serius ya. Waduh, ya karena ada GPU-nya harus sekian, betul kan ya? Jadi memang nggak murah gitu ya. Jadi dari sisi investasi ya. Nah, maka oleh karena itu enterprise harus bisa menghitung ROI. Bagi kita sederhana aja, ya. Maka di dalam domain satu yang kita sebut dengan AI business case, dia harus bisa menghitung berapa potensi benefit yang dia bisa dapatkan. Kemudian kalau kita bicara di domain terakhir, domain 6, bicara tentang AI ROI, maka dia harus bisa mengejar. Semua inisiatif yang telah dilakukan, dia harus mengejar, dia harus menghitung betul nggak ada benefit sekian. Supaya, tadi kan di awal kita bilang ya, dalam laporan McKinsey 2025, pengguna AI 88%, tapi yang mereka merasakan manfaat itu hanya sekian. Nah, jadi kita mendorong bagi perusahaan-perusahaan yang hari ini saya bisa pastikan sebagian besar karyawan sudah menggunakan AI, jangan lupa, ada panduan yang kita sebut dengan apa? Enterprise AI Playbook. Domainnya ada 6, prinsipnya ada 6 tuh. Sangat detail dan sebagainya ya. Jadi kalau saya melihat nih kayak kita perlu bikin sesi kedua. Belum selesai kayaknya. Belum selesai ya. Jadi bikin session kedua ya. Nanti aktornya ya bapak-bapak ini ya. Lucu-lucu kayak begitu. Ya. Bapak Mungkin lucu. iya ya. Mungkin begitu ya. Unyu-unyu ya. Tasya ya. Dan kita berharap nih bisa bermanfaat ya. Ini sebagai satu introduction bahwa enterprise harus perlu punya panduan. Ya, ada 6 domain. Masih ingat 6 domainnya? Oke. Satu. Yang pertama culture and strategy. Yes. Yang kedua Bisa ada strateginya ya. Betul. Yang kedua ada technology landscape. Teknologi landscape. Jangan mereka ingin, tapi itunya nggak dipikirkan. Yang ketiga adalah Data readiness. data and AI readiness ya. Yang keempat power workforce. Manpower. Manpower, Yang kelima AI governance. governance. Yang keenam ROI ya. Oke. Kalau mau belajar atau mau tanya-tanya kemana nih Cici Tasya nih? Langsung boleh saja hubungi Multimatics di bawah ini. Kontaknya nanti akan insert oleh teman-teman kami. Masuk ke barang. Oke, mungkin kalau gitu seperti yang tadi sudah disebutkan nih di belakang teman-teman sudah mengatakan durasi sudah habis dari tadi sebenarnya nih Pak ya. Ini karena topiknya terlalu seru untuk kita bicarakan, jadi kita cukup agak jauh melewati durasi nih, nggak apa-apa lah ya, karena kita senang berbincang-bincang dengan teman-teman lifelong learners semuanya.
Oke, mungkin kalau gitu aku ucapkan terima kasih untuk Pak Agus, Mas Teddy, Mas Awan Terima untuk kasih. insight-insightnya. Jadi sekali lagi teman-teman lifelong learners, bagi teman-teman yang di dalam perusahaannya masih membutuhkan AI tapi untuk menjadi transformasi bisnis, boleh banget kontak-kontak Multimatic. Di sini kita ada panduan yaitu berupa Enterprise AI Playbook, di mana tadi ada 6 domain dimulai dari culture sampai ke perhitungan ROI-nya yang pastinya akan dibutuhkan untuk penggunaan AI di perusahaan teman-teman lifelong learners pastinya bisa lebih efisien, bisa lebih ada hasilnya seperti itu. Jadi jika teman-teman lifelong learners suka dengan konten-konten seperti ini, obrolan-obrolan diskusi tentang digital transformasi, boleh banget follow Multimatic di sosial media kami, ada di bawah sini. Boleh di-follow-follow. Nah, jadi mungkin itu saja. Kalau begitu aku izin pamit. Sekali lagi terima kasih teman-teman lifelong learners Sebelum yang sudah tutup, ada kebiasaan kita. iya, yang sudah stay Ya. dari tadi. Jadi sampai jumpa. Turn knowledge into Into performance. performance. Sampai jumpa. Dah. Dadah.